selamat ulang tahun, selamat Natal. Itu menurut Anda kira-kira itu tahun itu bertambah, umur orang itu bertambah apa berkurang? Berkurang. Umurnya berkurang. Yang bilang bertambah nggak ada? Nggak ada. Usia bertambah. Iya, usia bertambah. Ada yang bilang usia berkurang, itu benar. Dua-duanya benar. Menurut Pythagoras 1 tambah 1 berapa? 2. Itu tidak bisa dibantah, kenyataan 2. Tapi kalau menurut orang nikah 1 tambah 1 tetap 1. Tapi menurut ahli teologi yang menciptakan lagu nomor 2 tahun Inghausen, ya, katanya bahwa umur kita ini berkurang 1 tahun, ya. Brel Inghausen tahun 1700. Coba dinyanyikan, saya udah share di grup. Coba nah, ya. Bisa dinyanyikan kan? Bisa. Luar kepala, yuk 1, 2, 3 ya. Now morudo sesat Uhud lam sudah bohari Behado nasailaon Turedo panala oki Yesus debat aku manginong aku sasude Alusaku. Bahasa Indonesia nama ada aku buat, ayo. Ada. Setahun ini telah berlalu, makin dekatlah ajalku. Ku merenungkan masa lalu dan semua perbuatanku, iman dan kasihku padamu tak menyenangkan hatimu. Kasihku pada sesamaku tentu mengecewakanmu. Itulah yang membuktikan bahwa umur manusia itu berkurang 1 tahun. Kenapa? Lam jonok itu Ajal. Lam jonok matu ajal ta. Jadi diciptakan lagu ini tahun 704 Wis. oleh Brel Inghausen. 700. Jadi sudah 322 tahun umur lagu ini masih bergema di punggungan Bonaraja. Tepuk tangan dulu yang keras buat kita. Iya kan, masih bergema. Kalau saya tanya Anda ini, waktu tahun baru pukul 00 semua kita bangun. Bangun. Di Nyanyi. sana diceritakanlah dari yang kecil duluan kan. Kalau ada cucu dari cucu kecil, kalau anak kita yang kecil dari perempuan lagi, ya, baru ke boru, ya, baru ke panyaran, baru ke bapak yang menyimpulkan sebagai imam. Benar nggak? Betul nggak? Mana ada pun bangun kita itiki? Ada? Semua bangun kan? Ada ketiduran. Salah besar. Disitulah momen kita Bapak Ibu pada pukul 00 memaafkan, saling memaafkan karena orang Batak itu. Kenapa? Sekali setahunlah saling masih sisa dosa. Nak tahu lah kamu mesti berdosa deh. Apa ada di sini tiap hari mak layanang, ya, mak layanang main bapak tidak enggak ada. Ada momen-momen 00 itu. Disitulah kita saling masih Allah main satu mata. Mana itu dua air mata baru main tuh anak kon tuh 3 tahun waktu ada itu sekali air mata
Mana pati tahu dong meditasi Kalimantan tuh. Sama-sama lah. Sama-sama kan, sama-sama. Disitulah kepuasan kita. Maafkanlah aku ya mama, maafkan aku bapak, aku sering silap. Ya. Kadang terlambat ku kasih kopimu, kadang terlambat ku kasih makananmu. Ketika kata pendeta tadi, kalau di Korea tidak mau makan Sendirian. sendiri. Itu harus didengar kita. Tidak mau makan sendiri. Ya, harus. Walaupun tahu parumen, tang mangan, misalnya, ini misal. Bukan Dongan. hanya kita semua. Harus ditemani pendeta ini makan. Mula tabai mana tabai. Mula orang yang minum tabai, minum tanpa disebut. Itu pelayanan Korea. Bukan masalah ngaduk may ibu isi, imejeng ngarani apa? Udah biasa seperti Iya, itu sendiri bapak tua. udah biasa. Itu di pasar main, abis mah ngapain nah? Nggak salah tong. Dokter ini baru main S3, susah, ya kan? PhD. Harus dihormati. Dan itulah awal daripada khotbahku. Dan sekarang masuk kita ke khotbah. Mari kita buka Alkitab kita. Semua membuka di WA. Walaupun tidak membawa Alkitab, tapi WA-nya dibuka. Ya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Saya tunggu walaupun lama dan apa. Macet ini. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Udah ketemu belum? Lukas 13 pasal 13 Sehat erat teh. ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Erat teh. Aduh, udah? Bah. Ai sido. Udah rumah Rubo? Sido putar. Oke. Buka. Lukas 13 ya. Anu P. Udah? Gua lama baik video ya udah apa-apa. Yuk. 2 Belum. Evangelium Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. Udah bilang 2, 3 ya kita mulai. Berdiri ya? Nggak berdiri semua. Tidak usah lah. Nggak usah. Ya, nggak usah. Udah? Jama. 2, 3 ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari Buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur, Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sejauh itulah Bapak Ibu pembacaan daripada firman. Berbahagialah setiap orang mendengar firman Allah dan memelihara. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebagai topik daripada ini adalah kesempatan terakhir. Ini khotbah ini sangat tajam oleh Yesus buat kita, ya, karena suasana tahun baru. Saudara, seumpama contoh atau kementerian atau dinas lingkungan hidup memberikan sebatang pohon yang bisa berbuah. Misalnya itu buah pohon mangga, misalnya itu pohon rambutan, misalnya pohon durian yang terkenal di Republik ini. Lalu kita tanamlah, kalau ada punya tanah, tanam di kebunnya. Kalau ada halaman rumah, semua rumah ini layo, buru tanaman mangga. Walaupun tidak semua suka buah durian, tapi pada umumnya buah durian itu semua orang suka. Lalu sesudah beberapa lama di tanah, bertumbuh dan bertahun-tahun tidak menghasilkan. Kalau punya kita pohon rambutan atau durian tidak berbuah selama 3 tahun, apa yang kita lakukan? Tebang. sayang bapak tua. Tebang. Tapi ada juga ketua tidak ditebang, janganlah mangsin tua, bisa untuk berlindung. Misal pohon ara karena daunnya lebat. Saya ngamang sin tua sudah 3 tahun buah ini tidak berbuah, panen tidak buahnya
untuk berlindung dan berteduh di bawah, apalagi ditanam lain di sini. Ada yang sebagian mengatakan begitu, Bapak Ibu. Tapi saya rasa di sini tidak ada yang menginginkan seperti itu. Setiap pohon yang berbuah pasti menginginkan buahnya, tidak berbuah, menginginkan buahnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terkasih, lalu kita tanya misalnya kepada petani ya, udah berapa tahun ini Pak pohon mangga rambutan udah ada buahnya? Udah 3 tahun Pak. Jadi apa yang Anda lakukan? Ya tebanglah Pak. Buat apa? Saya masang pupuk, saya masang gemuk di sekeliling dan mencangkul, tapi tidak ada buahnya. Saya tebang. Udah Bapak tebang bagaimana? Ya, dibakar. Oh begitu ya toh? Iyalah. Daripada kita beli kompor gas, lebih baik tebang, dibakar untuk sayur. Itulah kata si pemilik pohon itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan Yesus ya di sini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Artinya si pemilik itu datang melihat buahnya itu, tetapi tidak ada buahnya, Bapak Ibu. Tentu kita harus melihat latar belakang daripada anak ini. Kenapa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada bangsa Israel dan kepada kita sekarang ini, pengguna raja? Kita harus melihat dari awal. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea. Pada ayat 1 ya. Darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Maka Yesus menyampaikan daripada perumpamaan. Pilatus, Bapak Ibu, memancung orang-orang Israel yang sedang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan. Itu baik sebenarnya tuh. Tapi datang Pilatus dengan tentaranya. 18 orang dipancung oleh Pilatus, ditimpa oleh menara di Siloam, Bapak Ibu. Itulah ngerinya. Lalu orang-orang datang mengadu kepada Yesus. Tentu orang-orang anti Kristus yang tidak suka dengan Yesus. Dia mengatakan seperti ini. Tuhan, apa tindakanmu orang Galilea dibunuh Pilatus? Itu kan orangmu, itu kan saudaramu. Jadi menurut orang, ini jawab Yesus. Ya, itu kan hak prerogatif daripada kerajaan Romawi. Terserah Pilatus. Tapi kalau Yesus menamaikan seperti itu, lebih parah lagi Pilatus marah. Orang mengadu. Wah, kata Yesus katanya hak prerogatif daripada Pak Pilatus. Mungkin orang berkata seperti itu kepada Pilatus. Lebih kejam lagi dia membunuh orang bangsa Israel. Sama itu seperti orang Herodian bertanya, meminta pajak kepada Yesus. Itu kan sebagai jebakan. Anak lalu pajai itu kan penjajah bangsa kita. Tidak usah dibayar pajak. Mungkin Yesus prinsip orang itu berkata seperti itu. Tapi apa kata Yesus, saudara? Dia minta apa tertulis di gambar ini, di rupiah ini? Gambar siapa? Gambar Kaisar. Tuhan. Berilah ke Kaisar dari Kaisar. Beri kepada Tuhan yang dari Tuhan. Itu adalah jebakan Bapak Ibu. Tapi Yesus bijaksana menjawab para grup Herodian. Seperti itulah Bapak Ibu yang terjadi dalam nats ini. Maka
juga Yesus suatu perumpamaan. Dikatakan pada ayat 6 saya bacakan ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Kalau kita berbicara mengenai pohon ara menurut para ahli penelitian pernah saya baca di nanti buka di Google, tulis saja ara pasti dia keluar. Sudah 4 bulan atau 6 bulan sudah ditanam, dia menghasilkan. Karena pohon ara ini bisa tumbuh di tanah tandus, bisa tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Sama itu seperti pohon mahoni ya yang di taman-taman. Itu kan rindang, cepat tumbuh. Sebagai penghijauan di kota-kota. Kira-kira seperti ini pohon ara ini. Bisa katanya tingginya menurut para peneliti 12 meter ke atas. Daunnya rindang, bisa berteduh di bawahnya karena daunnya lebar. Ini saya bertanya dulu kepada saudara-saudara. Mungkin ada yang tahu. Di manakah pertama sekali pohon ara ini kedengaran di dalam Alkitab? Ada yang tahu? Pohon ara ini, kejadian ini ditulis Musa tahun 443 sampai dengan tahun 406. Musa menulis kejadian ini. Tapi ada tertulis di dalam Alkitab tentang pohon ara. Jadi pohon ara ini sudah terkenal dan populer di sejarah Alkitab sudah 3.000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Baru kedengaran di sini diberitakan oleh Dr. Lukas, Yesus melalui Dr. Lukas tahun 70-an sampai tahun 80. Gak ada yang tahu ya. Kalau nggak tahu beritakanlah. Coba buka Facebooknya dan baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 7. Coba dibaca Bapak Ibu. Ya. Perjanjian Lama Kejadian 3 ayat 7. Disitulah pertama sekali kedengaran pohon ara. Kejadian 3. Udah 2-3 ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah jalan. Lalu mereka memulai dalam Iya. Sudah jatuh ke dalam dosa manusia pertama. Mereka mengambil daun pohon ara, menutupi badan yang sudah terancam. Jadi sudah tenar dan terkenal pohon ara ini di Perjanjian Lama. Dan itulah yang dikutip oleh Yesus di Perjanjian Baru untuk kita pada sore hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi di sini punya kebun berkata ya. Jadi Yesus berkata, sudah 3 tahun aku datang tetapi tidak berbuah. Kenapa di tanah yang bernutrisi tidak berbuah? Di tanah yang subur, yang dikasih pupuk, yang dicangkol oleh pegawainya tidak berbuah. Ada apa, Bapak Ibu? Jadi yang punya kebun itu adalah Bapak. Walaupun panjang sedikit nggak apa-apa ya, karena suasana tahun baru ya. Udah berapa menit gitu, Pak? 30. Aduh. 10 menit. Gitu, ya. Tebanglah. 18. Itu kata yang punya kebun. Tebanglah katanya, ya. Percuma hidup. Tidak ada buahnya, Tuhan. Saya sudah kasih pupuk, saya sudah kasih untuk penyubur, tetapi toh tidak berbuah. Pohon ara ini, saudara, adalah gambaran kepada bangsa Israel. Dan gambaran kepada kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Karena pohon ara dan pohon anggur itu adalah istilah Yesus menyamakan kepada bangsa Israel. Menggambarkan kepada kita. Tapi kita gagal, Bapak Ibu. Kita gagal. Tahun 2023, 2024, 2025 Tuhan sudah memberikan waktu pada kita 3 tahun. Hah? Bapak Ibu yang terkasih, apa pengorbananmu selama 3 tahun kepada saya? Kata Ibu. Apakah masih ada polemik kita?
Apakah masih ada marah-marah emosi kita bawa ke tahun 2026? Ada yang bawa? Enggak ada kan, udah saling menghapuskan dosa. Udah ditinggalkan Bapak Ibu tahun 2026. 2025 masuk ke tahun 2025. Dan mungkin kita nggak sadar. Udah berapa hari kita jalani tahun 2026? Ada yang tahu? 31. Salah. 32. 32 ini Pak Rumah ini pintar ini. Kenallah kau istri pendeta dokter. Salam manusia tua. Iya ini 32 hari Bapak Ibu. Penuh seharinya. Iya. Lalu udah penuh pun. Tapi menurut kalender Romawi udah tanggal 1. Tidak bisa dibantah. Taruhlah 3,5 ya. Ya, setengah boleh. Tapi tidak boleh kalau hari itu setengah hari. Tapi sudah itu artinya perjalanan kita ini tidak kita datai atau perjalanan sekejap mata Bapak Ibu. Secara tidak sadar bayangkan 2023, 2024, 2025 Yesus telah memperingatkan 3 tahun kuberi waktu kepadamu. Tidak ada hasilnya. Buat apa kamu hidup? Ya kan? Lalu yang terakhir dikatakan di sini ya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Dia memberikan 1 tahun. Kata pegawainya ini kepada si pemilik, kepada Yesus. Tuhan, janganlah tebang. Saya akan berjanji Tuhan. Saya akan berjanji Tuhan. Tahun depanlah tebang. Kalau tidak berbuah, itu luar biasa permohonan. Pegawainya Yesus ini luar biasa. Ya, memberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu 1 tahun lagi. Ibarat saya ini hamba Tuhan. Ya. Tuhan melihat dari surga pada saya. Gimana Mang Situ Habib? Khotbahmu luar biasa berapi-api. Khotbah baptisan, memasuki bagas, perkawinan. Belajar sini, selalu Mang Habib dipanggil. Apa tugasmu? Ya, sama aku dipanggil. Aku memohon kepada Tuhan, janganlah Tuhan. Berilah kepada saya waktu, saya akan mengkhotbahkan di Punggungan Bonaraja. 1 tahun lagi, izinkanlah mereka lakukan segala aktivitas. Kalau tidak berbuah Bapak Ibu, tebas. Jadi memberikan Tuhan kepada kita Bapak Ibu ya, untuk 1 tahun. Yesus sebenarnya tidak meminta banyak pohon buah, ya, tidak meminta banyak, hanya 1 sebenarnya kalau wadah pohon buah arah itu. Oleh saya dari 9 buah roh yaitu kasih. Iya, oleh saya ada dibagi tidak pula 1 damai sejahtera, misalnya kemurahan, kebaikan, kesucian, kelemah lembutan dan kemuliaan. Oleh saya ada dibagi kasih, buah kasih itu aja. Tapi buah kasih pun tidak ada diberikan buah arah. Jadi buah arah ini Bapak Ibu di perjanjian sudah sangat terkenal. Waktu Yesus mau ke kota Betania, dilihat di pinggir jalan, pohon ara tidak berbuah. Dikutuk oleh Yesus, mulai hari ini engkau tidak berbuah lagi. Bagaimana pohon ara itu? Mati rahal, jangan berbunga. Karena Yesus dipingin memakan buah ara. Dia lapar. Yang kedua tentang buah ara ini. Si Nathanael dari bawah pohon ara dipanggil si Filipus untuk menjadi muridnya yang ke-6. Kata Yesus, "Kuwereng kau turuni hawarai." Lalu dia tersentak si Filipus, si Nathanael. Dia butuh Tuhan hawara. Kuwereng kau tiap hari si Ananido asal Roma dapat tunau. Kata Yesus. Yohanes 1. Karena di bawah pohon ara disitulah orang Yahudi berargumen, ahli Taurat dan Farisi, dan tidak orang sembarangan duduk di pohon ara, karena mereka saling tanya jawab. Nathanael dipanggil oleh Tuhan menjadi murid Yesus. Tuhanku, Allahku, Mesiasku tersungkur di hadapan Yesus. Sesudah dia dipanggil menjadi murid. Pernah saudara
tersungkur di hadapan Yesus? Apa hanya pukul 00 itu? Saya maholan perkawinan kita tersungkur Bapak Ibu di hadapan Yesus. Cukup. Ini sudah tahun 2020. Tidak cukup Bapak Ibu kita satu hanya berkawinan, terus menerus tersungkur di hadapan Yesus. Sebagai pesan moral yang kita petik dari nats ini yang paling berharga adalah dikatakan di sini 3 tahun menunggu, ya. Kita katakanlah 1 tahun ini kita bandingkan 10 tahun, kita bandingkan 20 tahun, kita bandingkan 1 tahun ini 30 tahun. Diberi kita 30 tahun yang sudah dibaptis, yang kita sudah ada umur 50 tahun di sini, ada umur 60 tahun, ada 73 tahun seperti saya, yang sudah percaya kepada Yesus. Apa buah kita kepada Yesus selama 73 tahun ini, Bapak Ibu? Ini yang dituntut Yesus kepada kita, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya saya menunggu di firman ini untuk menyuarakan isi hati Tuhan untuk saudara jemaat di tempat ini. Ini perlu kita kumpulkan di dalam kehidupan agar bersih. Mungkin tahun ini Bapak Ibu menjadi papa yang baik buat cucu-cucu. Tahun ini, buat tahun ini, mungkin yang terakhir buat ibu-ibu, menjadi istri yang baik kepada cucu-cucumu. Ini kesempatan yang terakhir tahun ini. Mungkin Bapak Ibu istri di sini, kesempatan terakhir, baik-baiklah di dalam rumah tangga dan rukun. Amin. Mungkin saya sebagai hamba Tuhan harus seperti itu. Mungkin ini saat terakhir bagi saya tahun 2026. Saya akan melakukan yang terbaik buat sidang jemaat. Baik pengusaha, baik guru. Siapa tahu ini saat kita yang terakhir. Jadilah ibu menjadi bapak yang baik di tengah keluarga. Menjadi ibu yang setia kepada anak cucu. Karena masih Tuhan memberikan 1 tahun Bapak Ibu sebagai pengampunan buat kita. Amin. Itu yang kita petik Bapak Ibu. Jangan bawa lagi duka citamu, jangan bawa lagi perselisihanmu, persoalanmu Ibu di tahun 2025 melangkah ke tahun 2026. Tinggalkan. Sudah ditinggalkan belum tahun 2025? Sudah. Itu yang diminta oleh Yesus dengan kita. Jangan bawa lagi persoalan pergumulan itu untuk di Bonaraja ini supaya makin banyak orang kebaktian. Ya kan? Jangan bawa lagi persoalan perselisihan itu karena tahun ini adalah tahun terakhir buat kita misal. Jangan bawa lagi ke gereja. Ya. Dan inilah waktu yang baik-baik kita Bapak Ibu. Redeem your time. Pakailah waktumu dengan baik. Karena Tuhan kita tidak tahu kapan dia datang. Sebenarnya kita harus bersuka cita di dalam kehidupan ini. Dibandingkan dengan suku lain, dengan agama lain. Yang tidak memiliki Yesus di dalam hidup ini. Saya tidak mengatakan materi ya. Tapi lebih baik. Pembicaraan baik. Kelakuan baik kepada orang. Karena mereka tidak memiliki Yesus. Tapi kita memiliki Yesus yang luar biasa. Jadi bertobatlah terus menerus di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Jangan hanya sekali untuk bertobatlah. Tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Keras sekali. Haleluya. Amin. Ya, amin. Sebelum kita berdoa, ada udah share lagu itu dan harus dinyanyikan secara dalam hati dan tersimak. Kalau boleh kita meneteskan air mata ya. Coba itu buku Ende nomor 174. Bukan 699. Bukan. 174 ayat 4. Percaya dan udah ku share. 2 3 ya. Percaya dan hayatilah firman-Nya menyaman. Dinyanyikan dengan konsentrasi.
selamatkan jiwamu. Tentu Tentu telah selamat jiwa. Sekali lagi tentu telah selamat jiwamu. Hapus siya mahatay. Hapus sehat mahakai Aido. Aido Halua Hapus si Tuhan Yesus. Hapus itu Tuhan Yesus mudar naik mabolo dosa. Ainana dosa doro Amin. manua tutu malu wabanoni Tutu sekali lagi. tutu malu wabanoni. Tangan sekali lagi. Baru berdua. Yang keras sekali lagi. Ya, mau lihat Haleluya. martang yang mereka. Ulai kami Tuhan madok mau lihat pada puan muna sumbadiai. Nasahat jalatari parbari tanauli nasihat Tuhan Yesus. Itu ngatongan ni parsawan na. Kau kodo Tuhan dihami ima naso marparbue kami di bagasan dia. 50 tahun dia ko Tuhan kesempatan di kami. 2020, 2021, 2025 dulu hari itu manata kami dolok mamerek kami dan marparbue. Alai di lekor ke Tuhan kesempatan di kami. Lumangalak kami itu tahun 2020. Lima pertobatan. Kalau nang marparbue kami Tuhan di bagasan tahun 2026. Baru terbang dan tebaslah kami. Tuhan, terima kasih atas kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah membalaskan kejahatan kami di dalam kehidupan kami. Engkau maha kasih dan maha mengampuni. Karena Tuhan sebenarnya tidak meminta buah banyak dari pohon ara. Pohon ara itu adalah kami Tuhan. Hanya satu biji saja dia Tuhan. Dia itu kasih. Tanamkanlah firman Tuhan dalam kehidupan kami. Boleh kami lakukan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan masih memberi waktu kepada pekerja-pekerjamu Tuhan untuk tahun 2020. Terima kasih Tuhan, berkati juga lah beri kami buruh kami, nilai kami di rumah ini. Lihat Tuhan nilai kau di kesendiriannya Tuhan. Engkau tahu keberadaannya. Biarlah beri kami dan buruh kami sewaktu-waktu datang menjenguk ke rumah ini tanpa sepengetahuan nilai kami. Mungkin membawa buah tangan oleh-oleh. Nilai kami ini bersuka cita dan panjang umur. Itulah harapan kami Tuhan sebagai hamba Tuhan. Mendoakan kepada Tuhan di kesendiriannya supaya dia panjang umur. Baik kami ini Tuhan memohon kepada-Mu agar dia lebih sehat dan lebih prima. Walaupun dia sudah lansia, dia tetap mau bergabung di pengumuman Bona Raja ini. Dan inilah yang harus ditiru oleh keluarga milenial sekarang Tuhan. Walaupun sudah lansia di atas 80 tahun masih mau mendengarkan kebenaran.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang, meninggalkan baik kami, guru kami, dan baik kami di rumah ini. Bukan segala dosa kami, Tuhan, agar kami layak menerima berkat. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.